keluarga saya itu dulunya bapak saya itu seorang pejudi, pemabuk gitu. Kalau di rumah itu kalau habis pulang judi kalah itu sering temperamennya tinggi. Ada fase di mana bapak saya itu bertobat. Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam seri tokoh inspiratif yang menghadirkan kisah para imam, biarawan, dan biarawati. Episode kita kali ini kita sudah kedatangan Suster Oktaviani atau yang biasa di TikTok kita kenal Suster Joelita. Halo Suster, apa kabar? Halo, luar biasa, sehat, tetap semangat, dan bahagia. Puji Tuhan Yesus. Oke, Suster. Ya, sahabat Katoliku keren, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat seperti apa kisah panggilan dari Suster Oktaviani, FSGM, dari Kongregasi Suster FSGM atau Franciscanus, dari Santo Georgius Martir. Benar nggak, Sus? Ya. Betul sekali. Ya. Dan saat ini Suster juga berkarya di Keuskupan Tanjung Karang, Lampung. Oke, Suster, seperti apa kisah panggilan dari Suster Jo sampai menjadi seorang biarawati? Bisa dibagikan ke kita, Suster? Oke. Benih panggilan saya itu muncul ketika saya SMA kelas 3. Jadi bukan sejak kecil seperti teman-teman yang lain, teman-teman saya gitu. Biasanya kan kalau jadi suster sejak kecil gitu ya. Sementara saya itu sudah kelas 3. Itu berawal ketika di sekolah kami itu ada rekoleksi untuk kalau yang mau kuliah ya semakin semangat, mantep kuliah, mau masuk kuliah di mana, jurusan mana gitu. Kemudian kalau mau kerja ya kerja, kalau mau masuk biara ya nggak apa-apa gitu. Lalu saya yang dulu itu tinggal di kampung di Bengkulu di Ketahun itu tepatnya, SMA-nya kan sekolah di Palembang gitu ya, di Palembang. Lalu kehidupan saya yang boleh dikatakan sebagai ungkapan rasa syukur itu membawa saya itu sampai pada saya masuk biara lah gitu ya. Karena kalau merunut ke belakang, saya bukan dari keluarga yang orang tua saya taat beragama, karena bapak saya sampai sekarang pun juga belum Katolik, belum Muslim, pokoknya gitu ya, belum gereja. Lalu sejak kecil saya hanya bersama dengan ibu saya, itu pun juga Katoliknya udah gede gitu ya. Lalu bukan broken home bukan, tetapi keluarga saya itu dulunya bapak saya itu seorang pejudi, pemabuk gitu. Kalau di rumah itu kalau habis pulang judi kalah itu sering temperamennya tinggi. Biasalah namanya orang habis mabuk, habis judi kalah gitu kan. Lalu kayak gitu. Lalu saya merasa kok bukan karena saya takut berkeluarga, bukan, tetapi bahwa ada fase di mana bapak saya itu bertobat. Artinya apa? Ketika yang dulu adalah seorang pemabuk, saya yang biasa, kami anak-anaknya atau istrinya juga sering di main tangan ya, dipukul lah, dilempar segala macam, sampai pada titik di mana kakak saya itu meninggal gitu ya, meninggal. Lalu ada titik di mana pertobatan bapak saya yang dulu adalah seorang pemabuk seperti itu lalu berubah, tinggal hanya perokok saja. Nah, ketika fase di mana saya mengalami itu semua, lalu tiba-tiba kakak saya meninggal, lalu ada fase bapak saya bertobat, ada sebuah kayak saya itu istilahnya udah keluar dari kandang. Artinya dulu apa-apa nggak boleh, lalu tiba-tiba bapak saya merasa, kok saya punya anak, kok saya istilahnya ngapa-ngapa nggak boleh, sering dipukul, sering begini gitu. Lalu saya dibiarkan, artinya sebagai bentuk pertobatan, sebagai bentuk penebusan salah gitu ya, salah bahwa dulu saya salah gitu. Lalu di situ saya salah menilai, artinya apa? Saya menggunakan kebebasan saya itu dengan nggak benar, artinya jadi yang dulu bapak saya begitu saya ikut-ikut juga gitu kan, ikut ya minum-minum dengan teman-teman gitu, ikut latihan karate, berkelahi, lalu sering waktu di Palembang itu
saya bersama teman-teman trekan gitu, lalu ke dugem-dugem gitu. Tapi saya pikir kenapa saya tidak bisa mensyukuri rahmat Tuhan di mana saya dulu boleh mengalami situasi seperti itu, lalu akhirnya ada pembalikan tata nilai di mana saya boleh hidup damai, tenang, mensyukuri berkat saya, apalagi ketika saya di Palembang, waktu itu saya menemukan sebuah keluarga yang menganggap saya itu sudah seperti anaknya sendiri. Jadi waktu itu ketika saya mau sekolah di Palembang, saya bilang dengan pastor, ingat ya, saya mau sekolah di Palembang gitu. Nah, oh yaudah nanti kalau gitu tinggal di mana? Gimana Romo, mungkin ada pandangan gitu ya, namanya kita di kampung itu kan biasalah ya ketemu Romo, lalu kalau mau sharing gitu. Lalu Romo bilang, di Palembang itu ada bapak sama ibu yang kerjanya keluar kota gitu. Dia mencari orang yang mau tinggal di rumahnya. Jadi kayak ada ketersalingan gitu ya. Ya udah saya tinggal di tempat bapak ibu itu, bapak ibu sering kerja rumah di luar kota. Jadi saya merasa kayak saya merasa bahwa keluarga itu mengasihi saya sungguh gitu. Saya menemukan sebuah keluarga baru yang saya semakin penuh gitu ya, penuh dalam cinta bahwa saya punya keluarga dengan pengalaman yang beraneka ragam dulu seperti itu, lalu hidup bahagia dengan keadaannya sekarang bapak sudah bertobat, lalu ada sebuah keluarga yang mengasihi saya sungguh gitu ya, bapak ibu Iwan gitu. Nah di situ ada titik di mana saya merasa kenapa saya tidak mensyukuri, bagaimana cara saya mensyukuri hidup gitu ya. Akhirnya saya menemukan yang tersisa dalam hidup saya adalah ini diri saya. Maka saya mencoba, saya katakan mencoba, karena memang bukan sejak kecil saya pengen jadi suster. Makanya saya cobalah ini Tuhan, adanya saya persembahkan gitu ya. Saya mau jadi suster sebagai ucapan rasa syukur saya boleh mengalami peristiwa itu. Lalu akhirnya saya masuk aspiran dan puji Tuhan sampai sekarang. Jadi kenapa saya masuk biara? Bukan pertama-tama seperti kalau teman-teman saya mengatakan saya menemukan pribadi saya yang baik, bukan, tetapi sebagai ungkapan rasa syukur bahwa saya boleh mengalami begitu banyak pengalaman hidup saya, dan saya menemukan ini diri saya Tuhan, saya persembahkan untukmu sebagai ungkapan rasa syukur. Wow, luar biasa suster. Saya bukan dari keluarga yang istilahnya dari kecil biasa berdoa bersama gitu ya. Beda kalau teman saya kan yang jadi suster karena mereka tiap malam sudah rajin berdoa bersama keluarganya gitu.